Suamiku yang pengangguran selalu pulang mabuk dan marah-marah, menghabiskan uang hasil keringatku. Puncaknya, seorang wanita muda datang mengaku hamil anaknya dan meminta pertanggungjawaban. Kakiku gemetar, namun hatiku membeku. Kublokir seluruh aset, dan kubuat kau jadi gelandangan, Mas. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara detiknya yang monoton seolah menjadi satu-satunya teman bagiku di tengah keheningan rumah yang mencekam ini. Aku duduk di sofa ruang tengah, masih dengan pakaian kerja yang belum sempat kuganti. Tubuhku rasanya remuk redam. Sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, hariku habis untuk mengurus klien yang rewel, mengejar target penjualan yang gila-gilaan, dan memimpin rapat yang menguras energi. Seharusnya, rumah adalah tempatku pulang untuk merebahkan diri, mengisi ulang tenaga, dan mendapatkan pelukan hangat. Namun, sejak 6 bulan terakhir, rumah mewah yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri ini berubah menjadi neraka. Suamiku, Rico, belum pulang. Ini bukan kali pertama. Semenjak ia di PHK dari kantornya karena pengurangan karyawan, Rico berubah drastis. Rico yang dulu lembut, penyayang, dan penuh semangat, kini berubah menjadi sosok yang asing. Ia menjadi pemurung, mudah tersinggung, dan yang paling parah, ia mulai bersahabat erat dengan botol minuman keras. Tiba-tiba, terdengar suara kunci diputar dengan kasar dari luar. Pintu depan terbuka lebar, menghantam tembok dengan keras hingga membuatku terlonjak kaget. Brak! Sosok itu muncul. Rico. Jalannya sempoyongan, kemejanya berantakan dengan kancing yang terbuka separuh, dan rambutnya kusut masai. Aroma alkohol yang menyengat langsung menyeruak masuk ke dalam ruangan, bercampur dengan bau asap rokok yang pekat. Aku menahan napas, menekan rasa mual yang tiba-tiba naik ke kerongkongan. Mas. Panggilku pelan, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dada. Aku bangkit dari sofa, menghampirinya untuk membantu melepaskan sepatu. Kamu dari mana saja? Ini sudah jam 2 pagi. Rico menepis tanganku dengan kasar. Tenaganya cukup kuat hingga membuatku terhuyung ke belakang dan hampir menabrak meja hias. Jangan sentuh aku, bentaknya. Matanya merah menyala, menatapku dengan sorot kebencian yang tidak aku pahami. Kamu pikir aku anak kecil yang harus laporan jam berapa pulang? Hah? Aku nggak minta laporan, Mas. Aku cuma khawatir. Kamu pergi sejak siang, nggak ada kabar, di telepon nggak diangkat. Khawatir? Halah, omong kosong. Rico tertawa sumbang, suaranya serak dan berat. Ia berjalan terhuyung menuju dapur, menabrak kursi makan hingga terjungkal. Kamu itu bukan khawatir sama aku, Tania. Kamu itu cuma takut aku habisin duit kamu. Kan? Iya kan? Aku mengejarnya ke dapur. Hatiku terasa perih mendengar tuduhannya. Demi Tuhan, Mas, aku nggak pernah mempermasalahkan uang. Semua gajiku, semua asetku, aku pakai buat kebutuhan kita. Aku cuma mau kamu berhenti minum-minum kayak gini. Ini nggak sehat. Mas, kamu harus bangkit. Rico berbalik cepat. Lalu dengan gerakan tiba-tiba, ia menyapu semua gelas dan piring yang ada di atas meja makan. Prang! Pecahan beling berserakan di lantai keramik. Suara pecahan itu begitu nyaring, memecah keheningan malam dan merobek sisa-sisa kesabaranku. Aku menjerit kecil, menutup mulutku dengan tangan. Tubuhku gemetar melihat kemarahannya yang meledak-ledak. Bangkit kamu bilang? Teriak Rico tepat di depan wajahku. Bau alkohol dari napasnya membuatku ingin muntah. Kamu enak ngomong gitu. Kamu manajer. Kamu sukses. Kamu dipuji-puji orang. Sedangkan aku cuma suami pengangguran yang hidup dari ketiak istri. Kamu tahu nggak gimana rasanya harga diri diinjak-injak tiap hari? Tiap kali aku ketemu teman, mereka nanya kerja di mana, aku cuma bisa diam. Itu semua gara-gara kamu yang terlalu sibuk ngejar karir sampai nggak peduli suamimu ini stres. Air mataku menetes. Selalu begini. Setiap kali ia mabuk,
ia akan memutarbalikkan fakta dan menjadikan kesuksesanku sebagai alasan kegagalannya. Padahal, aku tidak pernah menuntutnya untuk segera bekerja. Aku selalu memberinya dukungan, bahkan menawarkan modal usaha, tapi ia selalu menolaknya dengan alasan gengsi atau belum siap mental. Mas, aku kerja buat kita. Suaraku bergetar, parau karena menahan tangis. Aku nggak pernah merendahkan kamu. Aku cuma minta kamu kurangi alkoholnya. Uang yang kamu pakai buat mabuk itu bisa ditabung. Nah kan, ujung-ujungnya duit lagi. Riko menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Kamu itu pelit, Tania. Perhitungan. Suami lagi susah bukannya dihibur, malah diungkit-ungkit masalah duit. Dasar istri durhaka. Riko kemudian melengos pergi, meninggalkan dapur yang berantakan. Ia berjalan menuju kamar tamu, membanting pintu dengan keras, dan menguncinya dari dalam. Meninggalkan aku sendirian di tengah pecahan piring yang berserakan. Aku jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Kusingkirkan pecahan kaca itu perlahan, tidak peduli jika ada serpihan kecil yang menggores kulit tanganku. Rasa sakit di jari ini tidak sebanding dengan rasa sakit di dada. Aku menangis dalam diam. Kenapa Riko berubah seperti ini? Dulu dia adalah pria yang paling mengerti aku. Dia yang selalu menyemangatiku saat aku lelah mengejar target. Tapi PHK itu mengubah segalanya. Rasa rendah diri telah memakan jiwanya, mengubahnya menjadi monster yang menyalahkan orang terdekatnya atas ketidakmampuannya sendiri. Aku membersihkan kekacauan itu hingga pukul 3 pagi. Setelah lantai bersih, aku masuk ke kamar utama, merebahkan tubuhku di ranjang yang terasa terlalu luas karena kosong di sisi sebelahnya. Aku mencoba memejamkan mata, berharap esok pagi Riko akan kembali menjadi suamiku yang dulu. Berharap ini hanya fase buruk yang akan segera berlalu. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kepala pening karena kurang tidur. Aku harus bersiap ke kantor. Saat aku sedang menyeduh kopi di dapur, Riko keluar dari kamar tamu. Wajahnya kusut, matanya bengkak, tapi emosinya tampaknya sudah mereda. Tan, panggilnya lirih. Suaranya serak. Aku tidak menoleh, tetap mengaduk kopi. Apa? Maafin aku soal semalam ya. Aku hilaf. Aku stres banget. Tan, kepala aku mau pecah mikirin kerjaan yang gak dapet-dapet. Selalu begitu. Pola yang sama berulang terus-menerus. Mabuk, mengamuk, lalu minta maaf dengan wajah memelas di pagi hari. Dan bodohnya, aku selalu luluh. Aku menghela napas panjang, meletakkan secangkir kopi hitam di depannya. Minum dulu kopinya. Riko menatapku dengan mata, anak anjing, andalannya. Ia meraih tanganku, menciumnya berkali-kali. Aku janji bakal berubah. Sayang, aku bakal cari kerja lebih giat lagi. Tapi ia menggantung kalimatnya. Aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Tapi apa? Tanyaku datar. Hari ini aku ada janji ketemu teman lama, si Budi. Katanya di kantornya ada lowongan manajer operasional. Tapi aku butuh modal buat traktir dia makan siang dan ngopi, biar ngobrolnya enak. Kamu tahu kan, networking itu butuh biaya. Boleh minta transfer 2 juta? Sekalian aku mau servis mobil, remnya agak blong. 2 juta. Jumlah yang tidak sedikit. Tapi mendengar dia mau berusaha mencari kerja, ada secercah harapan di hatiku. 2 juta cukup? Tanyaku, merogoh ponsel di tas kerjaku. Wajah Riko langsung cerah seketika. Cukup banget, sayang. Kamu emang istri terbaik. Aku janji, kalau aku dapat kerjaan ini, gaji pertamaku buat beliin kamu tas baru. Aku tersenyum tipis, senyum yang getir. Aku tidak butuh tas baru. Aku butuh suamiku kembali. Dengan jari yang lincah, aku mentransfer uang sejumlah 2.500.000 rupiah ke rekeningnya. Aku tambahin 500 buat bensin. Jangan dipakai buat minum lagi, Mas. Janji. Janji. Sumpah demi Tuhan. Riko berseru girang. Ia langsung berdiri, memelukku erat, lalu mencium pipiku. Aku mandi dulu ya. Mau siap-siap ketemu Budi. Doain aku ya, sayang. Ia berlari kecil menuju kamar mandi sambil bersenandung. Seminggu berlalu sejak kejadian piring pecah itu.
Riko tampak lebih manis dari biasanya. Ia mulai rajin bangun pagi, meskipun jam 10 pagi baginya adalah pagi, dan selalu berpamitan dengan semangat seolah-olah benar-benar akan pergi melamar kerja atau bertemu relasi bisnis. Rumah pun relatif lebih tenang, tidak ada lagi teriakan-teriakan tengah malam, meskipun bau alkohol samar-samar masih tercium setiap kali ia pulang. Hari itu hari Jumat. Jadwalku di kantor sedikit longgar. Saat jam istirahat makan siang, iseng-iseng aku mengecek mutasi rekening tabungan kami. Kami memiliki satu rekening bersama yang biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga darurat, tapi Riko juga memegang akses ke sana. Dahiku berkerut saat melihat deretan transaksi dalam 3 hari terakhir. Penarikan tunai ATM, 1 juta rupiah debit restoran, Sky Lounge, Rp850.000 transfer ke rekening tak dikenal, Rp2.500.000. Jantungku berdegup kencang. Restoran Sky Lounge? Itu tempat mahal yang biasa dipakai untuk kencan romantis atau pesta anak muda, bukan tempat ngopi biasa untuk melobi pekerjaan. Dan transfer 2,5 juta itu ke siapa? Nama penerimanya, Siska Andriani. Bukan Budi, bukan bengkel mobil, bukan nama laki-laki yang mungkin menjadi relasi bisnisnya. Pikiranku mulai melalang buana. Kecurigaan yang selama ini kutepis pelan-pelan merambat naik, mencekik leherku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Siska itu sekretaris di tempat Budi? Atau mungkin admin bengkel? Malamnya, Riko pulang lebih awal. Jam 8 malam dia sudah di rumah, membawa martabak manis kesukaanku. Wajahnya berseri-seri, tidak tampak seperti orang yang habis ditolak lamaran kerjanya. Sayang, aku beliin martabak keju spesial buat kamu, ujarnya manis sambil meletakkan kotak martabak di meja. Ia langsung memijat bahuku yang tegang. Capek ya kerja seharian? Sini aku pijitin. Pijatannya enak, tapi hatiku tidak bisa tenang. Mas, panggilku pelan, mencoba terdengar santai. Gimana tadi ketemuan sama teman-teman kamu? Ada kabar baik soal lowongan? Oh, itu. Riko menjawab tanpa ragu, suaranya terdengar sangat meyakinkan. Lancar kok, prospeknya bagus. Cuma ya gitu, proses rekrutmen kan butuh waktu. Mereka lagi review CV aku. Doain aja ya. Amin. Oh ya, Mas. Tadi aku cek mutasi rekening. Ada transfer 2,5 juta ke nama Siska Andriani. Itu siapa ya? Uang bengkel? Tanyaku to the pound, sambil membalikkan badan menatap matanya. Sedetik. Hanya sedetik aku melihat kilatan panik di matanya, sebelum ia menutupinya dengan tawa renyah yang terdengar dipaksakan. Oh, Siska. Hahaha, kamu ini teliti banget sih jadi istri. Itu istrinya Budi, yang... Budi kan kemarin bantu aku banyak, ngenalin ke bosnya. Nah, istrinya lagi sakit, butuh biaya obat. Aku inisiatif bantu transferin, hitung-hitung balas budi biar urusan kerjaan aku dimulusin sama si Budi. Kamu gak marah kan aku bantu teman? Alasannya terdengar masuk akal, tapi entah kenapa insting wanitaku berteriak bahwa dia berbohong. Riko menatapku dengan tatapan memelas, seolah-olah dia adalah malaikat penolong yang sedang diinterogasi. Gitu ya? Gumamku. Baguslah kalau niatnya bantu. Tapi lain kali bilang dulu ya, Mas. Itu uang darurat kita. Iya, sayang. Maaf ya. Aku cuma mau cepet dapat kerja biar bisa nafkahin kamu lagi. Aku nggak mau selamanya jadi parasit yang cuma bisa minta duit istri. Katanya dengan nada sedih yang dibuat-buat, memainkan kartu, kasihani aku, lagi. Aku mengangguk, mencoba mempercayainya. Namun, kepercayaan itu runtuh keesokan harinya. Hari Sabtu, Riko sedang mandi. Seperti biasa, aku mengumpulkan pakaian kotornya untuk dimasukkan ke mesin cuci. Saat aku merogoh saku celana jeans yang dipakainya kemarin, jari-jariku menyentuh secari kertas yang sudah lecek. Struk belanja. Aku membukanya perlahan. Mataku membelalak membaca rinciannya. Toko emas dan permata, indah, 1 kalung emas putih 3 gram, Rp2.800.000 tanggal, kemarin siang. Napasku tercekat. Kalung emas? Kemarin dia bilang transfer 2,5 juta untuk biaya obat istri temannya. Tapi struk ini menunjukkan dia membeli kalung emas di jam yang sama.
Dan uangnya astaga, dia pasti mengambil uang tunai atau menggunakan kartu debit yang lain. Belum selesai rasa kagetku, aku menemukan satu lagi struk kecil di saku kemejanya. Struk minimarket. Isinya pembelian rokok, minuman ringan, dan satu kotak tes kehamilan. Duniaku serasa berputar. Tes kehamilan? Untuk apa Riko membeli tes kehamilan? Kami sudah menikah 3 tahun dan belum dikaruniai anak. Tapi aku tidak pernah memintanya membelikan alat tes itu akhir-akhir ini, karena aku sedang tidak terlambat datang bulan. Kecurigaan itu kini berubah menjadi fakta yang menyakitkan. Ada wanita lain. Pasti ada wanita lain. Potongan-potongan puzzle itu mulai menyatu. Pulang malam, aroma alkohol yang kadang bercampur parfum wanita murah, pengeluaran yang tidak masuk akal, dan sikap manisnya yang berlebihan hanya untuk menutupi jejak. Pintu kamar mandi terbuka. Riko keluar dengan handuk melilit di pinggang, bersiul-siul kecil. Ia terkejut melihatku berdiri mematung memegang celana kotor dan struk-struk itu. Loh, sayang, mau nyuci ya? Sini biar aku aja. Kamu istirahat aja. Kan libur, ujarnya buru-buru mendekat, mencoba merebut celana itu dari tanganku. Aku menyembunyikan tanganku di belakang punggung. Menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas, ini struk apa? Aku melempar struk toko emas itu ke wajahnya. Kertas kecil itu melayang pelan sebelum jatuh ke lantai. Riko memungutnya, wajahnya pucat pasi sejenak, tapi dengan cepat ia menguasai diri. Kemampuan manipulatifnya benar-benar luar biasa. Ya ampun, Tania, kamu ngeledah saku aku? Kamu curigaan banget sih. Serunya, malah balik marah. Teknik gaslighting klasik. Jawab aku, Mas. Kamu beli kalung buat siapa? Kemarin kamu bilang uangnya buat obat istri Budi. Sekarang ada struk emas. Kamu selingkuh ya? Teriakku, tak mampu lagi membendung emosi. Riko tertawa sinis, menggeleng-gelengkan kepalanya seolah aku adalah orang gila. Selingkuh? Otak kamu isinya negatif terus. Itu titipan Budi. Dia mau kasih kejutan buat istrinya yang lagi sakit. Tapi dia nggak sempat ke toko emas. Jadi dia nitip aku beliin sekalian aku lewat sana. Uangnya diganti cash sama dia. Makanya jangan asal nuduh. Terus tes kehamilan ini buat siapa? Aku melempar struk kedua. Kali ini Riko terdiam lebih lama. Ia menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun. Itu juga titipan. Teman aku yang lain si Andi, dia malu beli sendiri, jadi nitip aku. Astaga, Tania. Kamu kenapa sih jadi paranoid gini? Kamu nggak percaya sama suami sendiri? Ia melangkah maju, mencengkeram bahuku. Denger ya, aku ini lagi berjuang mati-matian buat kita. Aku rela jadi suruhan teman, disuruh beli ini itu, demi menjaga koneksi biar dapat kerjaan. Tapi kamu malah nuduh aku selingkuh? Sakit hati aku, Tan. Sakit. Ia melepaskan cengkeramannya, lalu berakting memukul tembok dengan frustrasi. Ternyata pengorbanan aku nggak ada harganya di mata kamu cuma karena aku pengangguran. Aku terdiam, bingung. Penjelasannya terdengar konyol dan terlalu kebetulan, tapi aktingnya begitu meyakinkan. Rasa bersalah mulai menyusup pelan di hatiku. Benarkah aku yang terlalu curiga? Benarkah dia rela menjadi pesuruh temannya demi mendapatkan pekerjaan? Maaf kalau aku salah paham. Cicitku pelan, egoku runtuh melihat air mata buaya yang mulai menetes di sudut matanya. Riko langsung memelukku erat, menyembunyikan wajah liciknya di bahuku. Nggak apa-apa, sayang. Aku maafin. Aku tahu kamu capek. Kita lupain ya, aku cinta cuma sama kamu. Aku membiarkan dia memelukku, tapi dingin di hatiku tidak hilang. Hari Minggu adalah satu-satunya hari di mana aku bisa sedikit bernapas lega. Tidak ada dering telepon dari kantor, tidak ada target penjualan, dan, seharusnya, tidak ada drama. Pagi itu, Riko masih tidur nyenyak di kamar. Sejak pertengkaran kemarin, dia bersikap ekstra manis, seolah ingin menebus kesalahpahaman soal struk belanja itu. Sekitar pukul 11 siang, aku sedang menyiram tanaman di teras, menikmati sinar matahari yang hangat, ketika sebuah taksi online berhenti tepat di depan pagar rumah kami. Aku mengerutkan kening. Siapa yang bertamu di jam segini? Aku tidak memesan makanan,
dan teman-temanku biasanya akan menelepon dulu sebelum datang. Pintu taksi terbuka. Seorang wanita muda turun. Usianya mungkin baru awal 20-an, jauh lebih muda dariku. Dia mengenakan daster rumahan yang agak ketat dengan kardigan tipis. Wajahnya cantik, namun terlihat sembab seperti habis menangis. Yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak adalah perutnya. Perutnya terlihat sedikit membuncit, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan kehamilan. Wanita itu celingukan, mencocokkan alamat di ponselnya dengan nomor rumahku. Matanya kemudian tertuju padaku yang memegang selang air. "Permisi, Bu," sapanya ragu, suaranya terdengar cemas. "Apa benar ini rumahnya Mas Riko?" Selang air di tanganku nyaris terlepas. Nama suamiku disebut. Firasat buruk yang kemarin sempat kutepis kini kembali menghantamku dengan kekuatan penuh. "Benar, ini rumah Riko. Saya istrinya." "Ada perlu apa ya?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang meski tanganku mulai dingin. Wajah wanita itu langsung berubah pucat pasi saat mendengar kata, "istri." Matanya membelalak kaget, seolah baru saja disambar petir. Bibirnya gemetar. Istri? Mas Riko sudah punya istri." Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Reaksi wanita ini bukan reaksi penipu. Ini reaksi korban. Aku mematikan keran air, lalu berjalan mendekat ke pagar. "Ya, saya istrinya." "Tania." "Kamu siapa?" desaku, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Wanita itu mulai menangis. Air matanya deras membasahi pipi. Ia memegang perutnya yang buncit itu dengan protektif. "Saya Siska, Bu. Pacarnya Mas Riko." Siska. Nama dimutasi rekening itu. Jadi benar. Bukan istri Budi yang sakit, bukan titipan teman. Mas Riko bilang dia bujangan. Dia bilang dia kerja di perusahaan minyak. Dia janji mau nikahin saya bulan depan. Siska terisak. Bahunya berguncang hebat. Saya hamil anaknya Mas Riko, Bu. Saya kesini mau minta pertanggungjawaban. Dia sudah seminggu nggak bisa dihubungin, saya diusir dari kosan karena nggak bisa bayar. Kakiku lemas seketika. Aku harus berpegangan pada pagar besi yang dingin itu agar tidak ambruk. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Suamiku, Riko, selingkuh, mengaku bujangan, dan menghamili wanita lain? "Kamu hamil?" tanyaku lirih, suaraku nyaris tak terdengar. Siska mengangguk di sela tangisnya. "Sudah jalan 5 bulan, Bu. Mas Riko yang minta saya pertahanin. Katanya dia lagi ngumpulin uang buat nikahan kami." Cukup. Aku tidak butuh mendengar lebih banyak lagi. Kemarahan mulai menggantikan rasa sakit. Aku membuka gerbang dengan kasar. "Masuk," perintahku dingin. "Bu, saya takut." "Masuk," bentakku. Siska terlonjak kaget dan buru-buru melangkah masuk, mengekor di belakangku seperti anak kucing yang ketakutan. Aku melangkah lebar masuk ke dalam rumah, langsung menuju kamar tidur utama. "Riko, bangun!" teriakku sekuat tenaga. Riko yang masih bergulung dalam selimut terlonjak bangun, matanya merah khas orang yang tidur terlalu lama. "Apaan sih, Tan?" teriak-teriak pagi buta. "Keluar sekarang. Tamu spesialmu datang." Aku menyeret selimutnya hingga jatuh ke lantai. Riko menggerutu kesal, tapi ia akhirnya bangun dan berjalan gontai keluar kamar sambil mengucek mata. "Siapa sih? Ganggu orang tidur aja." Begitu Riko sampai di ruang tamu dan melihat siapa yang duduk di sofa sambil menangis, wajah ngantuknya lenyap seketika. Matanya melotot horor. Wajahnya yang tadi merah, karena bantal berubah menjadi seputih kertas. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti melihat hantu. "Mas Riko." Panggil Siska lirih, menatap Riko dengan pandangan penuh harap sekaligus kecewa. "Kamu jahat, Mas. Kamu bilang kamu belum nikah." Riko menoleh padaku dengan panik. Ia gelagapan, tangannya bergerak tak tentu arah. "Tania, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Dia orang gila. Aku nggak kenal dia. Sumpah." Aku tertawa. Tawa yang hambar dan menyakitkan. "Nggak kenal?
Terus kenapa dia tahu namamu? Kenapa dia tahu alamat rumah ini? Dan kenapa nama dia ada di rekeningmu kemarin, Mas? Riko terdiam. Skakmat. Dia hamil anak kamu, Riko. 5 bulan. Dan kamu bilang kamu bujangan? Tanyaku, setiap kata kuucapkan dengan penekanan penuh kebencian. Jadi selama ini, saat aku kerja banting tulang, saat aku biayain hidup kamu, saat aku percaya sama semua alasan bodoh kamu malah main gila sama perempuan ini? Pakai uangku buat biayain dia? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu itu. Hanya suara isak tangis Siska yang terdengar. Aku menatap laki-laki yang selama 3 tahun ini tidur di sampingku. Sosoknya kini terlihat begitu menjijikan. Parasit, pembohong, pengkhianat. Riko yang terpojok biasanya akan meminta maaf dan bersimpuh di kakiku. Itu yang aku harapkan. Atau mungkin, itu yang biasa terjadi dalam skenario drama klise. Tapi Riko adalah spesies yang berbeda. Saat kebohongannya terbongkar telanjang bulat, topeng, suami manis-nya runtuh total, digantikan oleh wajah aslinya yang egois dan tak tahu malu. Riko berhenti gemetar. Ia menegakkan punggungnya, lalu menatapku dengan tatapan menantang. Alih-alih merasa bersalah, dia justru terlihat marah. Oke. Iya. Dia pacar aku. Puas kamu? Teriak Riko tiba-tiba, membuat Siska makin kencang menangis. Memangnya kenapa kalau aku cari hiburan di luar? Hah? Aku ternganga tak percaya. Hiburan? Kamu sebut perselingkuhan dan anak haram itu hiburan? Jaga mulutmu, Tania. Riko menunjuk wajahku. Ini semua salah kamu. Coba kamu ngaca. Kamu itu sibuk kerja terus. Pulang malam, capek, gak pernah layanin aku dengan benar. Aku ini laki-laki normal, aku butuh kehangatan. Dan kamu lebih sayang sama jabatan manajer kamu itu daripada sama suami sendiri. Aku kerja buat bayar utang-utang kamu. Buat makan kita. Buat beli bensin mobil yang kamu pakai buat kelayapan nemuin dia. Balasku berapi-api. Dadaku sesak oleh amarah. Kamu di PHK, Riko. Kamu pengangguran. Harusnya kamu sadar diri, bukan malah nambah beban. Cukup. Riko membanting vas bunga di atas meja tamu, hingga hancur berkeping-keping. Prang. Siska menjerit ketakutan, memeluk perutnya. Aku muak dengar kamu ngungkit-ngungkit status pengangguran aku. Napas Riko memburu. Wajahnya merah padam. Asal kamu tahu ya, Siska ini jauh lebih baik dari kamu. Dia ngehargain aku. Dia nganggep aku laki-laki, bukan cuma benalu. Dia nggak pernah nuntut aku harus sukses kayak kamu. Aku menatap Riko dengan tatapan jijik yang tak bisa kusembunyikan lagi. Oh ya? Dia menghargai kamu karena dia nggak tahu kamu miskin. Mas, dia pikir kamu kerja di perusahaan minyak, kan? Aku melirik Siska yang kini menatap Riko dengan tatapan bingung. Gimana, Mbak Siska? Masih kagum sama Mas Riko setelah tahu dia makan dari uang istrinya? Siska terdiam. Air matanya terus mengalir. Dia tampak syok berat menyadari pria impiannya hanyalah seorang pecundang. Riko, yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan selingkuhannya, mengambil langkah nekat. Dia berjalan mendekati Siska, merangkul bahu wanita itu seolah melindunginya dariku. Dengar ya, Tania, ucap Riko dengan nada dingin. Siska lagi hamil anak aku. Penerus aku. Sesuatu yang gak bisa kamu kasih selama 3 tahun ini, karena kamu mandul, atau karena kamu terlalu sibuk ngejar karir sialan itu. Hinaan itu menancap tepat di ulu hati. Aku tidak mandul. Kami sepakat menunda punya anak karena kondisi ekonomi Riko yang belum stabil, tapi sekarang dia memutarbalikkan fakta itu menjadi senjatanya. Terus kamu mau apa? Tanyaku datar. Air mataku sudah kering. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kekosongan yang dingin. Aku mau nikahin Siska, jawab Riko tanpa ragu. Aku mau poligami. Kamu izinin aku nikah lagi, dan biarin Siska tinggal di sini. Rumah ini kan gede, kamar banyak yang kosong. Kamu kan kaya, masa biayain 1 orang lagi aja nggak mampu? Aku tertawa. Benar-benar tertawa kali ini, saking absurdnya permintaan itu. Dia ingin membawa selingkuhannya tinggal di rumahku, dibiayai olehku,
sementara dia tetap ongkang-ongkang kaki? Keberanian macam apa ini? Ini bukan keberanian, ini ketololan yang hakiki. Atau... Lanjut Riko, melihat aku tertawa sinis. Kalau kamu nggak mau dimadu, ya udah kita cerai. Tapi aku minta pesangon. Aku minta bagian gonogini setengah dari harta kita. Termasuk rumah ini dan mobil. Buat modal aku bangun hidup baru sama Siska dan anakku. Adil kan? Adil? Aku menggelengkan kepala tak percaya. Rumah ini aku beli sebelum kita nikah. Riko. Mobil itu atas namaku. Tabungan itu 90% isinya gajiku. Kamu nggak punya hak sepeser pun. Kita lihat nanti di pengadilan, ancam Riko sok jagoan. Sekarang, mending kamu siapin kamar buat Siska. Dia capek, butuh istirahat. Kasihan anakku. Riko kemudian menuntun Siska menuju kamar tamu, kamar yang biasa dipakai orang tuaku kalau berkunjung. Ayo, Yang, kita istirahat dulu. Jangan dengerin nenek lampir ini. Aku mematung di tempatku berdiri. Melihat punggung suamiku yang menuntun wanita lain di dalam rumahku sendiri. Kemarahan yang tadi meledak-ledak perlahan mereda, digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Seperti permukaan laut yang tenang sebelum tsunami menerjang. Otakku bekerja cepat. Riko pikir dia memegang kendali karena dia punya, Sandra, berupa anak dalam kandungan Siska. Dia pikir aku wanita lemah yang akan menangis dan memohon agar tidak ditinggalkan. Dia salah besar. Aku adalah Tania. Aku yang memimpin negosiasi alot dengan klien-klien keras kepala. Aku yang membangun karirku dari nol. Dan aku tahu persis bagaimana cara menghancurkan lawan bisnis yang curang. Baik, Riko, gumamku pelan, hampir berbisik, saat pintu kamar tamu tertutup di belakang mereka. Silakan nikmati momen kemenanganmu yang sesaat ini. Silakan beristirahat di istana yang kamu kira milikmu. Aku berbalik, berjalan tenang menuju ruang kerjaku. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi drama teriakan. Yang ada hanyalah strategi. Aku mengambil ponselku, membuka daftar kontak, dan mencari nomor pengacara perusahaan yang biasa menangani kasus aset. Lalu, aku membuka aplikasi mobile banking. Halo, Pak Dharma? Saya butuh bantuan urus perceraian dan pembekuan aset. Sekarang. Iya, darurat. Ucapku tegas pada telepon. Sambil menelepon, jemariku menari di atas layar laptop. Target 1, rekening bersama. Aku memindahkan seluruh isinya, sampai digit terakhir, ke rekening pribadiku yang tidak diketahui Riko. Target 2, kartu kredit tambahan. Aku menelepon call center bank prioritas. Blokir semua kartu tambahan atas nama Riko Wijaya. Alasannya, penyalahgunaan dan pencurian. Target 3, akses kendaraan. Aku membuka aplikasi pelacak mobil. Untungnya mobil Riko, yang sebenarnya milikku, memiliki fitur remote immobilizer. Aku menekan tombol, matikan mesin. Mobil itu tidak akan bisa menyala lagi kecuali aku yang mengizinkan. Aku bersandar di kursi kerjaku. Menatap layar laptop yang menampilkan saldo rekening Riko yang kini 0 rupiah. Kamu mau pesangon, Mas? Bisikku pada layar. Aku kasih kamu pesangon yang pantas untuk pengkhianat, kemiskinan. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, akulah bandarnya. Suasana rumah kembali hening setelah pintu kamar tamu tertutup. Namun, keheningan ini berbeda. Jika dulu keheningan rumah ini terasa sepi dan menyedihkan, kini rasanya dingin dan penuh perhitungan. Aku duduk di kursi kerjaku yang ergonomis, menghadap 2 layar monitor yang menyala terang. Disinilah biasanya aku menyusun strategi pemasaran untuk klien-klien besar, memutar otak agar produk mereka laku keras di pasaran. Hari ini, proyekku berbeda. Kliennya adalah diriku sendiri, dan target pasarnya adalah kehancuran Riko. Tanganku bergerak lincah di atas keyboard. Rasa gemetar yang tadi sempat menguasai kakiku kini hilang tak berbekas, digantikan oleh fokus yang tajam. Adrenalin mengalir deras di tubuhku, bukan karena takut, tapi karena sensasi mengambil alih kendali. Langkah pertama, keuangan. Aku membuka aplikasi mobile banking dari bank utama kami. Jantungku berdesir melihat saldo di rekening bersama. Angkanya cukup besar,
Hasil tabunganku selama 5 tahun bekerja plus bonus tahunan yang baru cair bulan lalu. Riko memegang kartu debit untuk rekening ini. Selama ini aku membiarkannya karena percaya dia tahu batasan. Betapa bodohnya aku. Klik. Menu transfer. Klik. Rekening tujuan. Rekening pribadiku di bank lain yang buku tabungannya kusimpan di brankas kantor. Nominal. Masukkan semua angka hingga menyisakan saldo minimal Rp50.000. Berita. Pesangon pengkhianat. Enter. Token masuk. Transaksi berhasil. Dalam hitungan detik, uang ratusan juta itu melayang pindah, meninggalkan rekening bersama itu kosong melompong. Aku tersenyum tipis. Rasanya melegakan. Langkah kedua, kartu kredit. Aku mengambil ponsel, menekan nomor layanan prioritas bank penerbit kartu kredit. Riko memegang 2 kartu tambahan, supplementary card, yang limitnya tersambung dengan kartu utamaku. Selamat siang, Bu Tania. Ada yang bisa kami bantu? Suara ramah customer service terdengar di telinga. Siang, Mbak. Saya ingin memblokir permanen semua kartu tambahan atas nama Riko Wijaya. Sekarang juga. Baik, Bu. Apakah kartunya hilang? Tidak. Disalahgunakan. Saya tidak mau ada transaksi Rp1 pun yang lolos mulai detik ini. Tolong pastikan, kalau ada gesekan, langsung decline. Siap, Bu Tania. Sedang kami proses. Selesai. Kartu atas nama Bapak Riko Wijaya sudah tidak aktif. Aku menutup telepon. Bagus. Sumber dana foya-foya sudah tertutup. Langkah ketiga, aset digital dan akses. Aku membuka aplikasi penyedia layanan internet rumah. Riko adalah pecandu game online dan streaming film. Tanpa internet, dia akan mati kutu. Aku mengubah password Wi-Fi rumah. Sederhana, tapi efektif. Lalu, aku membuka akun-akun marketplace yang tersambung di ponsel Riko, karena dia sering meminjam akunku untuk belanja dengan fitur Pay Later. Aku melogout paksa semua perangkat, force logout all devices, dan mengganti passwordnya. Saat aku sedang sibuk memutus akses Netflix dan Spotify Family Plan kami, pintu ruang kerjaku diketuk kasar. Tania. Suara Riko terdengar tidak sabar dari luar. Aku memutar kursi, memasang wajah datar. Pintu terbuka. Riko berdiri di sana, masih dengan baju yang sama, wajahnya terlihat segar sehabis cuci muka, tapi matanya memancarkan arogansi yang menjijikan. Wi-Fi kenapa mati? Aku mau pesen GoFood buat Siska, dia lapar. Kuota aku habis. Keluhnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Seolah-olah kejadian 1 jam lalu, di mana dia mengakui perselingkuhannya, tidak pernah terjadi. Atau mungkin, dia merasa sudah menang karena aku diam saja tadi. Gangguan mungkin. Jawabku singkat, kembali menatap layar monitor. Ya udah, pesenin gih. Kasihan anak aku lapar. Pesenin sate kambing sama gulai ya, yang di tempat biasa. Siska lagi ngidam itu. Sama jus alpukat 2. Darahku mendidih mendengar perintahnya. Dia menyuruhku membelikan makanan untuk selingkuhannya yang sedang mengandung anak haramnya? Luar biasa. Urat malunya benar-benar sudah putus. Aku menatapnya tajam. Kamu punya tangan, kan? Punya kaki? Jalan ke depan komplek, beli sendiri. Riko mendengus kesal. Kamu tuh ya, masih aja ngambek. Kan aku udah bilang, kita damai aja dulu. Siska lagi hamil, Tania. Kamu gak punya hati banget sih sama ibu hamil? Lagian dompet aku ketinggalan di mobil, males ambil. Mana kunci mobil? Aku mau pakai mobil bentar, mau ke ATM sekalian. Ah, mobil. Aku mengambil kunci mobil SUV-ku yang tergeletak di meja. Mobil itu atas namaku, dibeli dengan uangku, tapi Riko yang sering memakainya untuk bergaya seolah itu miliknya. Aku melemparkan kunci itu ke arahnya. Riko menangkapnya dengan sigap sambil tersenyum miring. Nah gitu dong. Jadi istri tuh yang nurut. Ingat, surga ada di telapak kaki suami. Ingin rasanya aku muntah mendengar dalil agama keluar dari mulut pezina. Tapi aku menahannya. Pergilah. Beli makan yang banyak. Nikmati selagi bisa. Riko berlalu sambil bersiul. Aku mendengar dia memanggil Siska dengan mesra. Yang,
Ayo kita cari makan di luar aja. Di sini sumpek, hawanya negatif. Aku menunggu di ruang kerja. Telingaku pasang baik-baik. 1 menit kemudian, terdengar suara pintu garasi dibuka. Lalu suara pintu mobil ditutup. Lalu suara mesin mencoba dinyalakan. Cetek, 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 hening, cetek, cetek, cetek. Mesin tidak menyala. Aku tersenyum puas. Aku baru saja mengaktifkan fitur immobilizer lewat aplikasi di ponselku. Mobil itu tidak akan bisa dinyalakan kecuali aku membuka kuncinya dari sini. Dan aku tidak berniat membukanya sampai kiamat. Terdengar langkah kaki Riko yang menghentak marah kembali ke dalam rumah. Tania, mobil kenapa? Mogok? Teriaknya dari ruang tengah. Aku berjalan keluar dengan santai, bersandar di kusen pintu. Oh ya? Mungkin akinya soak. Atau mungkin mobilnya juga muak sama kamu. Sialan, umpat Riko. Dia tampak malu di depan Siska yang sudah berdandan rapi menunggu di teras. Ya udah, Yang, kita naik taksi online aja ya. Mobilnya lagi ngambek kayak yang punya. Siska cemberut. Yah, panas dong mas nunggu taksinya. Nggak lama kok. Tenang aja, nanti kita makan di restoran Jepang yang mahal itu. Sekalian kita beli perlengkapan bayi di mall. Aku yang traktir, bujuk Riko sombong. Aku melihat Riko mengutak-atik ponselnya. Dia pasti memesan taksi online menggunakan sisa saldo e-wallet di ponselnya yang belum sempat aku blokir, karena itu akun pribadinya. Tidak apa-apa. Biarkan dia pergi. Biarkan dia membawa Siska ke tempat tinggi, supaya jatuhnya nanti terasa makin sakit. Hati-hati di jalan, Mas, ucapku penuh arti saat mereka melangkah keluar pagar. Semoga harimu menyenangkan. Riko tidak menoleh, dia menggandeng Siska dengan mesra, meninggalkan aku yang berdiri sendirian di rumah besar ini. Begitu bayangan mereka menghilang di tikungan, aku kembali masuk. Kali ini aku menelepon Pak Dharma, pengacaraku. Pak Dharma, surat gugatan cerainya sudah siap? Bagus. Tolong kirimkan kurir untuk ambil semua dokumen aset rumah dan mobil sore ini juga. Saya mau amankan di kantor Bapak. Dan satu lagi, tolong siapkan surat perintah pengosongan rumah. Saya rasa saya akan butuh itu besok. Baik, Bu Tania. Anda yakin? 100%, Pak. Parasit itu harus dibasmi sampai ke akarnya. Sore itu, aku menghabiskan waktu dengan mengemasi barang-barang berhargaku. Perhiasan, sertifikat, jam tangan mahal, semuanya kumasukkan ke dalam tas koper kecil. Aku tidak akan membiarkan Riko menjual satu barang pun milikku saat dia kepepet nanti. Langit mulai gelap ketika aku selesai. Rumah terasa sunyi, tapi hatiku riuh dengan antisipasi. Aku membayangkan apa yang sedang terjadi di luar sana. Riko yang sombong, Siska yang manja, dan kartu-kartu plastik yang kini tak lebih berharga dari sampah. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Di sebuah pusat perbelanjaan mewah di tengah kota, Riko berjalan dengan dada membusung. Di lengannya, Siska bergelayut manja. Meskipun naik taksi online tadi sedikit merusak mood Siska, Riko berhasil mengembalikan senyum wanita itu dengan janji-janji manis tentang belanja sepuasnya. Mas, lihat deh. Stroller yang ini lucu banget. Seru Siska, menunjuk sebuah kereta bayi merek Eropa yang harganya setara dengan motor matic baru. Warnanya rose gold, cocok buat anak kita nanti kalau cewek. Riko melirik label harganya. 8.500.000 rupiah. Dia menelan ludah. Dulu, saat masih bekerja, angka segitu mungkin wajar. Tapi sekarang dia pengangguran. Namun, egonya terlalu tinggi untuk terlihat miskin di depan Siska. Apalagi dia merasa punya kartu sakti, kartu kredit tambahan dari Tania yang limitnya puluhan juta. Ambil aja, Yang. Apa sih yang gak buat kamu sama anak kita? Kata Riko dengan gaya sok sultan. Sekalian baju-bajunya, botol susunya, borong aja. Mumpung kita lagi di sini. Mata Siska berbinar. Serius? Mas? Makasih sayang. Kamu emang paling baik. Nggak kayak istri tua kamu yang pelit itu. Riko tertawa bangga. Hus, jangan bahas dia. Dia itu cuma mesin ATM berjalan. Yang penting sekarang kita seneng-seneng.
Mereka menghabiskan waktu 2 jam mengelilingi toko perlengkapan bayi itu. Keranjang belanja mereka penuh sesak. Baju bayi import, alat steril botol canggih, ranjang bayi portabel, dan tentu saja stroller mahal itu. Total belanjaan mereka menumpuk di meja kasir. Totalnya jadi Rp21.500.000. Pak, ucap kasir sambil tersenyum ramah, namun matanya sedikit menilai penampilan Riko yang agak berantakan. Siska menyenggol lengan Riko. Wih, banyak juga ya, Mas. Nggak apa-apa. Kecil, jawab Riko angkuh. Dia mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu kredit platinum berwarna hitam, kartu tambahan dari Tania. Dengan percaya diri, dia menyerahkannya ke kasir. Kasir memasukkan kartu ke mesin EDC. Menunggu beberapa detik. Bip, bip, bip. Kening kasir berkerut. Dia mencoba menggesek lagi. Bip, bip, bip. Maaf, Pak, ucap kasir itu, senyumnya mulai memudar. Kartunya declinet. Ditolak oleh bank. Wajah Riko memerah. Masa sih? Salah masukin kalimbaknya. Coba lagi. Limitnya masih banyak itu. Kasir mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama. Kertas truk kecil keluar dengan tulisan, Declinet, call issuer. Tetap nggak bisa, Pak. Mungkin ada kartu lain? Antrean di belakang Riko mulai panjang. Orang-orang mulai berbisik-bisik dan melirik tidak sabar. Siska mulai gelisah, wajahnya memerah menahan malu. Mas kok nggak bisa? Malui dilihatin orang. Sebentar, sebentar. Mungkin chipnya rusak. Riko mulai panik. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Dia mengeluarkan kartu debit, kartu yang terhubung ke rekening bersama kami. Kartu andalan terakhirnya. Pakai yang ini aja, Mbak. Debit. Kasir mengangguk, memasukkan kartu debit itu. Silakan PIN-nya, Pak. Riko menekan 6 angka PIN dengan mantap. Dia yakin di sana ada saldo ratusan juta. Processing. Layar mesin EDC berkedip. Lalu muncul tulisan, Insufficient funds, saldo tidak cukup. Maaf, Pak. Saldonya tidak cukup, kata kasir itu. Kali ini suaranya agak lebih keras sehingga orang di antrean belakang bisa mendengar. Hah? Nggak mungkin, teriak Riko, membuat Siska terlonjak. Di situ ada ratusan juta. Coba cek lagi. Mesin kalian yang rusak nih. Pak, tolong jangan teriak-teriak, tegur satpam toko yang mulai mendekat. Kalau tidak bisa bayar, mohon minggir dulu, kasihan antrean di belakang. Mas. Siska menarik baju Riko, dia sudah hampir menangis karena malu. Mas Riko bohong ya? Katanya orang kaya, kok kartunya nggak bisa semua? Diam kamu, bentak Riko pada Siska karena panik. Dia merogoh saku, mengambil ponselnya. Aku telepon bank dulu. Atau aku telepon Tania. Pasti ini ulah dia. Riko berlari keluar toko, meninggalkan Siska yang terpaku di depan kasir dengan belanjaan gunungan yang belum dibayar. Mbak, ini jadi dibayar nggak? Tanya kasir sinis pada Siska. Sebentar ya Mbak, suami saya. Siska tergagap, wajahnya pucat pasi. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Di luar toko, tangan Riko gemetar saat menekan nomor teleponku. Di rumah, aku sedang menikmati secangkir teh hangat sambil membaca buku, ketika ponselku berdering. Nama, suami parasit, aku baru saja mengubah nama kontaknya, muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya dengan suara tenang dan dingin. Halo? Tania, kamu apain kartu aku? Suara Riko meledak di seberang sana, penuh emosi dan kepanikan. Aku lagi di kasir nih. Kartu kredit nggak bisa. Debit saldo kosong. Kamu mau malu-maluin aku ya? Aku menyesap tehku pelan. Oh, sudah sampai kasir ya? Syukurlah. Aku kira masih milih-milih. Jangan main-main Tania. Transfer sekarang. Siska nungguin di dalam. Orang-orang ngeliatin aku. Harga diri aku mau ditaruh di mana? Harga diri? Aku tertawa kecil. Kamu bicara soal harga diri setelah bawa selingkuhan belanja pakai uang istri? Lucu sekali kamu, Mas. Tania, dengerin aku.
Buka blokirnya sekarang atau aku. Atau apa? Potongku tajam. Atau kamu mau menceraikanku? Silakan. Justru itu yang aku tunggu. Dengar baik-baik, Riko. Mulai hari ini, detik ini, keran uangmu sudah aku tutup mati. Tidak ada lagi kartu kredit, tidak ada lagi uang bensin, tidak ada lagi uang rokok. Tetapi, aku makan apa? Siska butuh susu hamil. Suaranya mulai merengek, nadanya berubah dari marah menjadi putus asa. Itu urusanmu. Kamu laki-laki kan? Kamu calon ayah kan? Ya usaha dong. Jadi kuli panggul dipasarkan bisa. Atau jadi tukang parkir. Masa kalah sama tukang becak yang bisa nafkahin anak istri tanpa nyuri uang orang lain? Tania, tolonglah, sekali ini aja. Aku janji abis ini aku balikin. Uangku hanya untuk suamiku, Riko. Dan kamu, bagiku kamu sudah mati. Kamu dan Siska urus saja belanjaan itu sendiri. Jangan harap aku transfer sepeser pun. Oh ya, satu lagi, jangan pulang malam-malam. Satpam kompleks sudah kuberi instruksi baru. Instruksi apa? Tania? Halo? Tania? Aku mematikan sambungan telepon. Memblokir nomornya sementara supaya dia tidak bisa meneror. Aku membayangkan wajah Riko sekarang. Pucat, berkeringat dingin, berdiri di tengah mall megah tanpa uang sepeser pun, ditunggu oleh selingkuhan yang menuntut dan kasir yang judes. Karma itu nyata, Mas. Dan dia datang lebih cepat dari kurir paket ekspres. Aku meletakkan ponsel, lalu berjalan ke jendela, menatap langit malam yang gelap. Ini baru permulaan. Besok, saat dia pulang dengan tangan hampa dan ego yang hancur lebur, aku akan memberikan pukulan terakhir yang akan membuatnya benar-benar menjadi gelandangan. Malam itu, langit Jakarta yang biasanya bising terasa begitu sunyi di telingaku, namun aku tahu badai sedang bergerak menuju pintu gerbang rumahku. Setelah drama kartu kredit ditolak di mall, aku yakin Riko akan pulang dengan membawa segunung amarah. Benar saja, sekitar pukul 9 malam, suara keributan terdengar dari depan pagar. Aku mengintip dari balik tirai jendela lantai 2. Sebuah taksi berhenti di depan rumah. Riko dan Siska turun. Dari gestur tubuhnya, Riko terlihat sedang berdebat sengit dengan supir taksi. Mungkin saldo e-walletnya tidak cukup untuk membayar ongkos, atau dia mencoba berhutang. Aku melihat Riko dengan frustrasi melepaskan jam tangannya, jam tangan branded KW yang dulu dia beli, dan menyerahkannya pada supir taksi sebagai jaminan. Supir itu menerimanya dengan wajah masam lalu tancap gas. Menyedihkan. Riko menyeret langkahnya menuju gerbang kecil, diikuti Siska yang berjalan dengan wajah cemberut sambil memegangi perutnya. Tangan mereka kosong. Tidak ada stroller mahal, tidak ada belanjaan bayi. Hanya rasa malu yang mereka bawa pulang. Riko merogoh saku, mengeluarkan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Ia mencoba memasukkannya ke lubang kunci gerbang. Ceklek, ceklek. Kunci itu tidak bisa berputar. Riko mencoba lagi dengan kasar. Ceklek, ceklek. Tetap tidak bisa. Tentu saja, aku sudah memanggil tukang kunci sore tadi untuk mengganti silinder kuncinya. Sialan, diganti kuncinya, umpat Riko keras. Ia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu dengan brutal. Tania, keluar kamu. Buka pintunya. Jangan pengecut. Teriakannya memecah keheningan kompleks elit ini. Lampu-lampu tetangga mulai menyala. Siska tampak ketakutan, menarik ujung baju Riko. Mas, malu dilihat orang, jangan teriak-teriak. Bodoh amat. Ini rumah gue juga, teriak Riko makin menjadi. Saat itulah, Pak Asep, satpam kompleks yang bertubuh kekar, datang menghampiri mereka dengan pentungan di tangan. Di belakangnya, 2 satpam lain mengikuti. Maaf, Pak Riko. Mohon jangan membuat keributan. Warga terganggu, tegur Pak Asep tegas. Pak Asep. Bagus Bapak dateng. Bantuin saya dobrak ini gerbang. Istri saya di dalam gila, dia kunci saya di luar. Perintah Riko sok kuasa. Pak Asep tidak bergerak. Ia malah menatap Riko dengan tatapan dingin. Maaf, Pak. Saya mendapat instruksi dari Bu Tania, pemilik rumah ini, bahwa Bapak dilarang masuk. Bapak bukan lagi penghuni sini. Apa?
Lu gila ya? Gue suaminya. Riko nyaris mencekik Pak Asep, tapi satpam lain langsung menahannya. Saat keributan memuncak, aku membuka pintu utama rumah. Aku berjalan perlahan melintasi halaman rumput yang asri, diterangi lampu taman yang temaram. Aku mengenakan gaun tidur sutra panjang yang elegan, wajahku tenang tanpa ekspresi. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyaku datar saat sampai di balik gerbang. Riko melihatku dan langsung menyemburkan amarahnya. Heh, perempuan gila. Buka gerbangnya. Kamu mau nyiksa aku sama anak aku hah? Siska capek abis dari mall, butuh istirahat. Aku menatap Siska sekilas. Wanita itu menunduk, tidak berani menatap mataku. Istirahat? Aku tersenyum miring. Silakan. Tapi tidak di sini. Aku memberi kode pada Pak Asep. Satpam itu berjalan ke pos jaga di samping gerbang, lalu mengeluarkan 2 koper besar dan beberapa kardus yang sudah kulakban rapi. Ia meletakkan barang-barang itu di trotoar, tepat di kaki Riko. Itu barang-barangmu, Mas. Bajumu, sepatu-sepatumu, koleksi action figure MU, semuanya sudah kupacking. Tidak ada yang tertinggal, ujarku. Riko melongo menatap koper-koper itu. Wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol. Maksud kamu apa? Kamu ngusir aku? Kamu nggak punya hak. Ini harta Gonogini. Aku menyelipkan sebuah amplop coklat besar melalui celah pagar. Amplop itu jatuh ke aspal. Baca itu. Itu surat gugatan cerai dan surat perintah pengosongan rumah dari pengacaraku. Di situ terlampir bukti kepemilikan rumah ini yang 100% atas namaku, dibeli sebelum kita menikah. Juga bukti transferan uangku selama ini yang kamu pakai foya-foya. Kalau kamu mau menuntut Gonogini, silakan. Kita ketemu di pengadilan. Tapi aku pastikan, kamu akan kalah telak dan malah berutang biaya perkara padaku. Riko memungut amplop itu dengan tangan gemetar. Ia merobeknya, membaca sekilas isinya. Matanya bergerak liar. Ia sadar, secara hukum, dia tidak punya pijakan apapun. Tania, tega kamu. Suaranya mulai bergetar, menyadari kekalahannya. Aku ini suamimu, kita udah 3 tahun bareng. Suami, potongku tajam. Suami macam apa yang menghamili wanita lain, lalu menyuruh istrinya membiayai perselingkuhannya? Suami macam apa yang menyebut istrinya mandul dan pelit setelah semua pengorbanan ini? Aku menatap Riko tepat di manik matanya. Mulai detik ini, kamu bukan suamiku lagi. Kamu cuma orang asing yang pernah numpang hidup. Sekarang, angkat kopermu, bawa wanitamu, dan pergi dari hadapanku. Jangan pernah injakan kakimu di komplek ini lagi, atau Pak Asep akan menyeretmu ke kantor polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Tania, tunggu. Kita bisa bicarain ini. Riko mencoba meraih tanganku lewat celah pagar, tapi aku mundur selangkah. Selamat tinggal, Riko. Semoga hidup barumu menyenangkan. Aku berbalik badan, berjalan kembali menuju rumah megahku tanpa menoleh sedikit pun. Di belakangku, terdengar teriakan frustrasi Riko yang memanggil namaku, bercampur dengan tangisan Siska yang mulai panik. Tania, jangan giniin aku. Tania Aa. Pintu utama tertutup. Suara teriakan itu meredam. Aku bersandar di pintu, menarik napas panjang, dan menghembuskannya. Rasanya sangat lega. Seperti membuang sampah busuk yang sudah terlalu lama disimpan di dalam rumah. Di luar pagar, drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Riko menendang koper besarnya dengan frustrasi. Napasnya memburu. Ia menatap rumah mewah yang kini tertutup rapat untuknya selamanya. Di sampingnya, Siska berdiri mematung, wajahnya pucat pasi melihat tumpukan koper itu. Realita mulai menghantamnya dengan keras. Mas. Panggil Siska lirih. Jadi, kita tidur di mana malam ini? Riko mengacak-acak rambutnya kasar. Diam dulu. Aku lagi mikir. Mikir apa lagi? Kamu diusir. Mas, kamu beneran gak punya rumah? Katanya rumah ini punya kamu juga. Suara Siska mulai meninggi. Ya tadinya punya aku. Si Tania aja yang licik main belakang sama pengacara. Riko berkilah,
Masih menyangkal fakta bahwa dia memang tidak punya apa-apa. Udah, kita cari hotel murah dulu. Besok aku cari pinjaman. Pakai uang siapa? Tembak Siska. Taksi tadi aja kamu bayar pakai jam tangan. Kartu kamu mati semua. Dompet kamu kosong. Kamu mau bayar hotel pakai apa? Pakai daun? Riko terdiam. Skakmat. Dia merogoh sakunya, berharap ada selembar uang terselip. Nihil. Hanya ada recehan 2.000 perak. Siska menatap Riko dengan pandangan yang berubah drastis. Tatapan memuja yang dulu ada, kini berganti menjadi tatapan jijik dan tidak percaya. Jadi benar kata istrimu tadi? Desis Siska, mundur selangkah menjauh dari Riko. Kamu selama ini cuma parasit? Kamu nggak punya duit? Kamu pengangguran? Sayang, dengerin aku dulu. Ini cuma sementara. Aku bakal bangkit. Riko mencoba meraih tangan Siska. Siska menepisnya kasar. Bangkit apanya? Buat beli susu anak aja kamu nodong istri kamu. Najis aku, Mas. Najis. Siska, jaga mulut kamu. Aku ini ayah anakmu. Ayah? Ayah keren maksud kamu? Ogah aku hidup susah sama kamu. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu mapan. Bisa jamin hidup aku. Kalau tahu kamu gembel begini, mending aku balik ke kampung. Tanpa aba-aba, Siska berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Riko. Dia bahkan tidak peduli lagi pada Riko yang berdiri terpaku di trotoar. Siska, kamu mau kemana? Jangan tinggalin aku. Siska. Riko berteriak, mencoba mengejar. Tapi Siska langsung menyetop ojek pangkalan yang kebetulan lewat, naik, dan pergi menghilang di tikungan jalan tanpa menoleh lagi. Riko ambruk di trotoar, di samping koper-kopernya. Sendirian. Di tengah malam buta. Istri mengusir, selingkuhan kabur, harta tak punya. Malam itu, Riko terpaksa tidur di pos ronda di luar kompleks, karena tidak punya uang untuk kemana-mana. Nyamuk menggigitinya tanpa ampun. Dingin malam menusuk tulang. Hari-hari berikutnya adalah neraka dunia bagi Riko. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, Budi, Andi, dan teman nongkrongnya yang lain. Tapi begitu mendengar Riko mau meminjam uang, mereka semua mendadak sibuk atau memblokir nomornya. Kabar bahwa Riko diusir istri dan ketahuan selingkuh sudah menyebar di grup WhatsApp pertemanan mereka. Tidak ada yang mau menampung pecundang. Riko mencoba menjual baju-baju brandednya di pasar loak, tapi harganya jatuh. Uang hasil jual baju hanya cukup untuk makan nasi bungkus beberapa hari dan bayar warnet untuk tidur sebentar. Ia melamar kerja ke sana kemari, tapi dengan penampilan yang makin kumal dan bau alkohol yang masih menempel, siapa yang mau mempekerjakannya? 2 minggu kemudian. Aku baru saja keluar dari lobi gedung perkantoran di kawasan Sudirman. Hari ini aku baru saja menutup deal besar dengan klien, dan aku menghadiahi diriku sendiri sebuah mobil sport baru berwarna merah menyala. Impianku sejak lama yang dulu selalu kutunda demi berhemat untuk Riko. Saat mobilku berhenti di lampu merah perempatan jalan yang ramai, mataku menangkap sosok di pinggir jalan. Sosok itu duduk bersila di emperan toko yang sudah tutup, mengenakan kaos oblong yang sudah kusam dan celana jeans sobek-sobek. Rambutnya gondrong tak terurus, wajahnya hitam karena debu jalanan. Di depannya ada gelas plastik bekas air mineral yang berisi uang receh. Itu Riko. Mantan suamiku. Pria yang dulu selalu tampil wangi dan necis dengan uangku. Kini, dia tak ubahnya seperti gelandangan yang menatap kosong ke arah jalanan. Riko mendongak. Matanya yang cekung bertemu dengan mataku dari balik kaca jendela mobil yang kuturunkan sedikit. Dia mengenali mobilku. Dia mengenali wajahku. Mulutnya terbuka, seolah ingin memanggil. Tania. Ada setitik harapan di matanya. Mungkin dia berpikir aku akan iba. Mungkin dia berpikir aku akan turun, memberinya uang, atau memaafkannya. Aku menatapnya lurus. Bukan dengan benci, tapi dengan tatapan asing. Seperti melihat orang yang tak pernah ku kenal. Perlahan, aku menaikkan kembali kaca jendela mobilku sampai rapat. Menutup aksesnya, menutup masa lalu itu selamanya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Aku menginjak pedal gas. Mobilku melaju mulus,
meninggalkan Riko yang masih terpaku di trotoar dengan tangan terulur hampa. Debu jalanan menerpa wajahnya saat mobil-mobil lain ikut melaju. Aku tidak menoleh lagi. Di depanku, jalanan terbentang luas dan cerah. Masa depanku masih panjang, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi untuk menoleh ke belakang, pada sampah yang sudah kubuang pada tempatnya.